Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Auliamanda dengan NIM 2022212504 dari kelas S401. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keamanan sistem operasi. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan pada keamanan sistem operasi, di mana sistem operasi merupakan komponen kunci dalam keamanan komputer. Memahami konsep dasar keamanan sistem operasi penting untuk menjaga keamanan data dan mencegah penyalahgunaan sistem. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi dasar-dasar keamanan sistem operasi dan mengapa hal ini sangat penting bagi setiap pengguna komputer. Selanjutnya ada definisi sistem operasi. Di sini ada apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada sebuah komputer. Dia bertindak sebagai perantara antara pengguna dan komputer, memfasilitasi interaksi dan memastikan seluruh komponen dapat bekerja secara efektif. Selanjutnya, fungsi utama sistem operasi, yaitu sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pengelolaan proses, manajemen memori, kontrol input-output, serta penyediaan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya ada berbagai jenis sistem operasi, yaitu terdapat beragam jenis sistem operasi mulai dari Windows, Mac OS, Linux, hingga sistem operasi mobil seperti Android dan iOS. Masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pentingnya keamanan sistem operasi. Yang pertama yaitu melindungi data sensitif, yaitu sistem operasi mengelola dan mengakses berbagai data penting dan rahasia pengguna. Keamanan yang memadai sangat vital untuk melindungi informasi pribadi, keuangan, dan bisnis yang disimpan dalam sistem. Yang kedua ada mencegah ancaman siber, yaitu sistem operasi yang tidak aman dapat rentan terhadap serangan virus, malware, dan upaya pembobolan lainnya. Keamanan yang ketat diperlukan untuk mencegah akses tidak sah dan menjaga integritas sistem. Yang ketiga yaitu mematuhi regulasi, di mana banyak industri memiliki regulasi keamanan data yang harus dipatuhi. Sistem operasi yang aman memastikan kepatuhan hukum dan menghindari denda serta konsekuensi lainnya. Yang keempat ada menjaga produktivitas, yaitu sistem operasi yang tidak aman dapat menyebabkan downtime, kehilangan data, dan masalah lainnya yang mengganggu produktivitas. Keamanan yang baik memastikan kelangsungan operasional yang lancar. Selanjutnya ada ancaman keamanan sistem operasi. Yang pertama itu ada malware, virus, trojan, worm, dan ransomware yang dapat merusak sistem, mencuri data, dan melumpuhkan operasi. Yang kedua ada serangan siber, upaya-upaya jahat seperti perantasan, denial of service, dan akses ilegal ke sistem dan informasi sensitif. Ketiga yaitu kehilangan data, yaitu kerusakan sistem, kesalahan manusia, atau bencana alam dapat menyebabkan kehilangan data penting dan informasi berharga. Keempat ada ancaman insider, yaitu karyawan yang tidak bertanggung jawab atau disgruntled dapat menyebabkan kerusakan yang disengaja pada sistem. Selanjutnya ada prinsip-prinsip keamanan sistem operasi. Yang pertama ada ketersediaan atau availability. Sistem operasi harus selalu siap dan dapat diakses oleh pengguna yang sah tanpa gangguan atau hambatan yang tidak diinginkan. Yang kedua ada integritas, yaitu sistem operasi harus menjaga keutuhan dan konsistensi data serta proses, sehingga informasi tidak dapat dimodifikasi atau dihapus tanpa otorisasi. Yang ketiga yaitu kerahasiaan, yaitu sistem operasi harus melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, memastikan hanya pengguna yang berwenang
yang dapat mengaksesnya. Yang keempat ada autentikasi, adalah sistem operasi harus memastikan pengguna yang mengakses sistem dalam orang yang seharusnya melalui mekanisme sandi, biometrik, atau metode lainnya. Selanjutnya ada manajemen hak akses. Yang pertama ada autentikasi pengguna, adalah memastikan setiap pengguna dapat diidentifikasi secara unik dan memenuhi syarat untuk mengakses sistem. Yang kedua ada kontrol akses, merupakan yaitu mengatur dan mengatasi akses pengguna ke sumber daya dan fungsionalitas sistem berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga yaitu manajemen otoritas, di mana mengelola dan memantau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna untuk mencegah penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Selanjutnya ada perlindungan dari malware, yaitu pertama antivirus andal. Gunakan antivirus terpercaya yang secara proaktif memantau dan melindungi sistem dari berbagai jenis malware seperti virus, trojan, dan ransomware. Yang kedua ada kebijakan keamanan, yaitu terapkan kebijakan keamanan yang jelas termasuk aturan terkait pengguna perangkat lunak, unduhan, dan berbagai file untuk mencegah infiltrasi malware. Yang ketiga ada pembaruan reguler, yaitu pastikan sistem operasi, antivirus, dan aplikasi lainnya selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh malware. Selanjutnya yaitu pembaruan dan patch keamanan. Yang pertama ada memantau keamanan, di mana sistem operasi harus terus dipantau untuk mendeteksi ancaman keamanan yang baru muncul. Perbarui sistem secara teratur untuk menjaga keamanan tetap terjaga. Yang kedua, mengaplikasikan patch, di mana segera terapkan patch keamanan yang dirilis oleh vendor untuk mengatasi kerentanan yang teridentifikasi. Patch tersebut akan memperbarui sistem dan meningkatkan perlindungan. Yang ketiga, manajemen pembaruan, yaitu buat proses yang efisien untuk menginstal pembaruan dan patch secara otomatis. Ini akan memastikan sistem tetap terlindungi tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Selanjutnya ada backup dan pemulihan data. Yang pertama ada backup rutin, dilakukan backup data secara teratur untuk mencegah kehilangan informasi penting. Yang kedua salinan cadangan, yaitu simpan salinan cadangan di tempat yang aman dan terpisah dari sistem utama. Yang ketiga ada strategi pemulihan, yaitu siapkan prosedur pemulihan data yang efektif untuk mengembalikan sistem ke kondisi normal. Backup data dan pemulihan sistem merupakan aspek kritis dalam menjaga keamanan sistem operasi. Dengan melakukan backup rutin, Anda dapat melindungi data penting dari kehilangan atau kerusakan. Simpan salinan cadangan di tempat yang aman, terpisah dari sistem utama. Selain itu, pastikan Anda memiliki strategi pemulihan yang teruji untuk mengembalikan sistem dengan cepat jika terjadi masalah. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi keamanan sistem operasi yang saya ambil yaitu keamanan sistem operasi merupakan aspek krusial dalam menjaga keamanan dan integritas data serta mencegah akses yang tidak sah. Implementasi praktik terbaik dalam manajemen hak akses, perlindungan dari malware, dan backup data menjadi kunci untuk mempertahankan keamanan sistem operasi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.